Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Vida. Saya membawakan mata pelajaran teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran. Pasti Ananda sekalian bertanya, apa sih teknologi perkantoran? Teknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keterampilan yang dapat mewujudkan sesuatu yang rasional. Sedangkan kantor adalah tempat di mana berlangsungnya pekerjaan kantor. Jadi, teknologi perkantoran adalah ilmu yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran, yaitu digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengelola, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan data secara efisien dan efektif dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Teknologi perkantoran dengan pekerjaan kantor adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Banyak kantor yang sekarang sudah mengembangkan teknologi perkantorannya dengan menggunakan mesin-mesin kantor secara modern. Tujuan teknologi perkantoran di sini ada 3. Yang pertama, pemanfaatan yang seefisien mungkin atas uang, tenaga kerja, material, waktu, dan mesin-mesin atau alat-alat kerja. Yang kedua, pemeliharaan kecepatan dan keterampilan prosedur kerja. Yang ketiga, meningkatkan produksi. Lalu ada namanya dampak. Dampak dari perkembangan teknologi perkantoran. Pasti ada dampaknya. Yang pertama, perkembangan kantor semakin lama semakin maju dan mengarah ke efisiensi kerja. Perkembangan ini ditunjukkan dengan ditemukannya mesin-mesin kantor yang mempunyai sifat. Yang kedua, elektronik. Atas sifat ini membantu secara instan supaya tidak banyak menggunakan tenaga manusia. Jadi di sini tidak perlu banyak manusia di dalam kantor, tetapi menggunakan mesin-mesin. Misalnya operator tidak perlu ada 3 tapi 1 aja. Berikutnya ada namanya multifungsi. Namanya multi pasti banyak kan. Jadi multifungsi itu ada mesin yang bisa digunakan berbagai macam kegunaan. Misalnya mesin scanner, bisa juga digunakan sebagai printer. Jadi scanner itu seperti menduplikat, seperti asli fotokopi. Scan datanya. Jadi ada satu printer di mana bisa ngeprint, di mana bisa scanner. Itu namanya multifungsi. Jadi satu alat itu dijadikan dua fungsi. Yang keempat, pengoperasiannya mudah dan simpel. Karena menggunakan energi listrik, maka mesin akan secara efektif mudah digunakan. Yang kelima, tenaga listrik yang digunakan kecil. Jika mesin jarang digunakan, maka akan menghemat penggunaan energi. Yang keenam, harga relatif murah. Yang ketujuh, kemampuan dan kecanggihan mesin semakin tinggi. Sesuai dengan perkembangan negara tersebut, mesin juga harus mempunyai kecanggihan untuk bisa digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan kantor. Yang ke-8, cara kerjanya otomatis. Ada mesin yang secara otomatis dapat digunakan tanpa menggunakan tenaga manusia lagi. Dampak positif yang pertama, sumber daya manusia. Peningkatan mutu kerja. Yang kedua, untuk meningkatkan kedisiplinan kerja dan penghasilan pegawai. Seperti penggajiannya ya. Yang ketiga, meringankan tenaga dan pikiran pegawai. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi yang sekarang semakin canggih, misalnya gini, laptop, komputer, itu kan berfungsi untuk membantu manusia dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Selama ini teknologi yang dulunya menulis, mencatat, ya kan, di buku besar dan sebagainya. Sekarang dengan ada teknologi, mereka cukup mengerjakannya di dalam laptop dan disimpan kembali ke memori, ke lokal disknya. Jadi tinggal kalau kita ingin membukanya lagi atau ingin melihat hasil kerja kita, tinggal
kita lihat di komputer. Sementara kalau dia secara manual itu mereka pasti melihat bukunya, belum tentu bukunya letaknya di mana, lupa. Tapi kalau di menggunakan teknologi sekarang, kita tinggal buka laptop, kita letak di lokal disk mana, di folder apa, kita bisa membukanya kembali atau kita bisa juga mengeditnya lagi. Yang kedua, tentang prosedur kerja. Yang pertama, untuk mempercepat dan mempermudah penyelesaian pekerjaan itu pasti. Yang kedua, mempelajari pekerjaan. Yang ketiga, menyederhanakan prosedur kerja yang sudah ada. Jadi gini, mempercepat, maksudnya mempercepat apa? Selama ini kita mengerjakannya secara manual, mesin ketik. Itu kan lama. Itu kan dia mengetik tak pakai mesin ketik manual. Menulis itu kan manual, itu kan membutuhkan waktu yang lama seperti mengetik. Walaupun di komputer juga mengetik, tapi ini lebih tingkat kecepatannya lebih tinggi dibandingkan yang dulu. Namanya dampak positifnya. Memperlancar pekerjaan, pastilah memperlancar, pasti mempercepat, sama memperlancar. Jadi segala sesuatu yang lebih cepat. Jadi lancar pekerjaan yang kita lakukan. Menyederhanakan prosedur kerja yang sudah ada. Jadi menyederhanakan kegiatan atau data yang udah pernah kita buat, ini kita sederhanakan lagi atau kita edit kembali. Itu dia maksudnya. Yang ketiga, hasil kerjanya. Bagaimana sih hasil kerja dari adanya teknologi perkantoran? Yang pertama, meningkatkan kualitas dan mutu hasil pekerjaan kantor. Kualitasnya lebih bagus lagi. Yang kedua, memperoleh bentuk, ukuran, dan jenis hasil pekerjaan kantor yang sama.